Puji Tuhan adik-adik. Puji Tuhan. Sekarang kita ada di Taman Mini Indonesia Indah. Indah. Yeay. Cuacanya begitu cerah. Kita mau ngapain, Kak? Kita mau beribadah kepada Tuhan saat ini. Sudah siap adik-adik? Siap. Semoga adik-adik di rumah sudah siap juga ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi. Katakan bahwa Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Haleluya. Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Haleluya. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan pujian dan hormat. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau penyelamat kami, Engkau pelindung kami, Engkau penolong kami, yang membuat kami semua masih bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau. Tuhan tolong pimpin
ibadah ini dari awal sampai akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Semua kami yang ada di sini maupun adik-adik yang di rumah diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami pada saat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Sama-sama adik-adik di rumah katakan, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, biarlah nama Tuhan Yesus dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan sambil angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik, mari kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus Pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya.
Mari adik-adik, mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik, tutup mata dan lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, Bapa kami yang kami sembah, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan sukacita, bahkan roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya dalam saat-saat ini mereka boleh semakin rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka selalu merenungkan segala firman-Mu dan mereka dapat melakukannya dalam setiap kehidupan mereka, menjadi terang dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar, kiranya urapan Roh Kudus-Mu turun atas mereka. Biarkan apapun yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, Kau nyatakan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Berkati juga kedua orang tua mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu, supaya dapat mendidik anak-anak ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa ini dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam sekolah minggu online GPD Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Bagaimana kabarmu? Kakak harap kita semuanya sehat-sehat dan dalam keadaan baik.
Dan mungkin juga ada hal-hal yang lain sebagainya, tetapi tentunya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Dan kakak harap untuk beberapa menit ke depan kita akan fokus dan serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan dulu dong Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Kakak tunggu ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah ketemu Alkitabnya? Ya. Kalau sudah ketemu Alkitabnya, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-12 dan ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Nah, kita tahu dan kita belajar pada kesempatan kali ini mengenai hakim yang adil. Adik-adik tahu apa itu hakim? Hakim adalah seseorang yang menyelesaikan perselisihan antara satu orang dengan orang lainnya ataupun memutuskan perkara antara yang bersalah dan tidak bersalah. Ya mungkin adik-adik dengar berita tentang tindakan kriminal di luar sana, pencuri yang ditangkap polisi, kemudian ada beberapa hal yang lainnya, kemudian diserahkan ke kantor polisi. Nah, setelah mereka ditangkap polisi, ada proses berikutnya, yaitu proses pengadilan untuk memutuskan kira-kira bersalah atau tidak. Dan seandainya pun bersalah, diputuskan lagi hukuman seperti apa yang pantas diterima oleh yang bersalah ini. Nah, tentu juga mungkin adik-adik juga sedang mengalami masalah juga dengan teman kalian atau mungkin dengan kakak, mungkin berebut ini dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai mengadukan hal ini kepada orang tua kita atau guru kita ataupun siapa yang kita anggap sebagai orang yang bisa menentukan. Nah, dan ternyata penentuannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi dan pada kesempatan kali ini juga kita belajar bahwa memang manusia terbatas, tetapi ada satu hakim yang benar-benar menghakimi kita dengan adil. Nah, kembali pada kisah ini kita belajar. Adik-adik tahu siapa itu Yefta? Yefta adalah salah satu orang hakim yang Tuhan angkat bagi orang-orang Israel, khususnya bagi orang-orang Gilead. Nah, kemudian pada suatu kali ketika bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan dan kemudian memang Tuhan menyerahkan bangsa Israel untuk ditindas oleh orang-orang di sekitarnya. Ada suku Moab dan lain sebagainya, ada Amon dan lain sebagainya. Nah, Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang dipakai Tuhan sebagai seorang hakim. Adik-adik mau tahu siapa Yefta? Yefta adalah anak dari Gilead. Tetapi ketika dia bertumbuh dan kemudian semakin besar, Yefta diusir. Yefta diusir oleh kaum keluarganya. Karena apa? Karena Yefta dianggap tidak memiliki ahli waris, hak ahli waris bagi tanah di Gilead. Kenapa seperti itu? Karena ibu dari Yefta adalah seorang perempuan yang tidak baik dan dianggap bersalah oleh orang-orang sekaumnya. Sehingga akhirnya Yefta menetap di tanah Tob, T-O-B, bukan pakai P, T-O-B, Tob. Nah, Yefta diusir. Nah, hingga suatu hari, kemudian orang-orang Gilead ini ditindas oleh seorang ataupun oleh bangsa Amon, Nah, kemudian ketika tua-tua dari bangsa Amon ini mendatangi Yefta, kemudian mereka bilang, Yefta tolong pulang, bantulah kami untuk melawan orang Amon ini. Apa kata Yefta? Seandainya kalau memang Tuhan menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka kalian harus mengangkat aku sebagai pemimpin orang-orang Gilead. Dan tua-tua Gilead setuju dengan hal itu dan akhirnya Yefta ikut pulang ke tanah Gilead. Apa yang terjadi? Nah, ini jugalah yang menjadi satu landasan mengapa Yefta menjadi seorang yang pahlawan yang gagah perkasa. Karena Yefta mengenal firman Tuhan. Begini kisahnya. Ketika bangsa Amon datang ke orang-orang Gilead,
mereka mau menuntut, katanya kalian orang-orang Israel, kalian telah merebut tanah kami. Tetapi apa kata Yefta? Yefta berkata, dulu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, hendak melalui negeri ini, tetapi pemimpin kalian waktu itu tidak mempercayai bangsa Israel. Kalian mempersiapkan pasukan dan berperang melawan orang Israel. Dan apa yang terjadi? Kalian orang Amon kalah. Kalian orang Amon kalah dan karena Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Tetapi ketika zaman Yefta, orang Israel telah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga orang Amon ini berkuasa atas orang-orang Israel. Tentunya di daerah Gilead. Nah, dari kisah bagian ini kita mengenal bahwa Yefta tahu tentang firman Tuhan. Yefta tahu sejarah orang Israel yang menentukan dia akhirnya dia kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita kuat untuk menghadapi tantangan, supaya kita kuat untuk menghadapi mungkin ujian yang ada. Dan pada bagian yang kedua, kalau kita baca dari dalam Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat ke-29, demikian firman Tuhan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui di daerah Gilead dan Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Kalau kita baca cerita berikutnya, kemudian Yefta berdoa kepada Tuhan. Kalau kita belajar juga ini, Yefta bernasar pada Tuhan. Yefta berjanji kepada Tuhan. Nasar artinya janji kepada Tuhan, dan janji kepada Tuhan ini adalah janji yang harus benar-benar dipenuhi. Nah, karena Yefta penuh dengan Roh Kudus, dihinggapi oleh Roh Tuhan, dan kemudian Yefta juga berjanji kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Tuhan menyerahkan orang-orang Amon ke dalam tanganku, maka aku akan menyerahkan apa saja yang keluar dari pintu rumahku. Benar, Tuhan menjawab doa ataupun janji dari Yefta, dan kemudian anak satu-satunya, nggak punya anak lainnya, anak perempuan satu-satunya dari Yefta keluar dengan membawa rebana, memuji nama Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Yefta sedih, yang artinya berarti anak perempuan inilah yang harus diserahkan kepada Tuhan. Dan Yefta melakukannya. Di sini juga kita belajar bahwa Yefta dia adil juga dalam perkataannya. Ketika dia sudah berjanji, dia benar-benar memberikan. Dia juga benar-benar melakukan apa yang telah dia dijanjikan kepada Tuhan. Nah, pada cerita dan kisah selanjutnya, ada suku saudaranya yaitu Efraim. Tiba-tiba datang kepada Yefta. Apa yang terjadi? Mereka bilang seperti ini, Yefta, kamu ketika berperang melawan Amon, kenapa enggak ajak kami? Kata Yefta, ketika kami berperang, kami enggak dibantu sama-sama sekali, siapapun, enggak ada yang ngirim bantuan. Orang Efraim malah marah kepada Yefta. Kemudian mereka berperang. Tetapi sekali lagi, atas penentuan Tuhan dan atas pertolongan Tuhan, Yefta dapat menang melawan suku saudaranya, yaitu Efraim. Nah, di sini kita ketahui bahwa Yefta memimpin peperangan. Yefta juga kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang berat, yaitu memutuskan perkara satu dengan yang lainnya. Dan memang kalau kita pelajari bahwa hakim dalam perjanjian lama memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu mengadili perkara di antara bangsa Israel sesamanya. Ya, kalau adik-adik belajar tentang Taurat Musa, ada hukum Taurat, ada hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesamanya, antara orang Israel dengan sesamanya, dan kemudian itu harus benar-benar dikerjakan dengan adil. Nah, dan salah satu tugas hakim adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara bangsanya sesuai dengan hukum dari yang ada itu. Dan kemudian yang dikerjakan adalah memimpin dalam peperangan melawan bangsa-bangsa yang menindas Israel. Memimpin dalam peperangan, mungkin strategi politik dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, hakim-hakim dalam perjanjian lama seringkali dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah,
itulah hakim-hakim dalam perjanjian lama. Mereka harus hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan perkataan Tuhan, dan hidup seadil-adilnya. Tetapi yang namanya manusia, sekali lagi, tidak sempurna. Selalu ada celah, selalu ada salah, bahkan dalam proses pengadilan sekalipun. Seringkali bahkan sampai saat ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan hasil dari pengadilan. Tetapi kita belajar lagi bahwa sebenarnya yang menjadi hakim yang benar-benar adil adalah Tuhan Yesus. Kita buka bersama dalam kitab Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yesus mengadili sesuai dengan perkataan Tuhan, yang artinya ada pesan Tuhan yang harus disampaikan melalui Tuhan Yesus sendiri. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapa yang di sorga. Dengan tanda arti, Yesus menyatakan kehendak Bapa. Dan mungkin seandainya kita memiliki perkara gitu kan, ada hal yang mungkin kadang-kadang ketika kita sampaikan kepada manusia, kemudian kita hasilnya mengecewakan kita, tapi ingat, mungkin juga itulah yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Kita belajar. Nanti pada akhirnya pun kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini. Karena kebenaran menurut saya belum tentu benar menurut teman-teman atau adik-adik yang lainnya. Benar yang sejati adalah benar yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan keadilan yang benar-benar adil berasal dari Bapa yang di sorga. Nah, demikianlah kisah tentang Yefta, dan kita belajar bagaimana Yefta berperan sebagai hakim, tetapi hakim yang adil, dan akan menghakimi dengan keadilannya adalah Yesus sendiri. Dan ayat hafalan untuk minggu ini adalah di Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30, tetapi kita ambil sebagian saja. Ya, ayat hafalan minggu ini Yohanes 5 ayat 30. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Karena aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Diingat ya, ataupun mungkin kalau perlu minggu depan adik-adik kirim video ayat hafalan ke guru kelasnya masing-masing. Lapor, Bu, saya telah menghafal. Mungkin seperti itu ya. Ingat, tugasnya buat minggu depan, hafalkan ini. Dan ayatnya sudah ditayangkan di slide di belakang kakak. Oke? Ya, mari kita akan bersatu hati dalam berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami bersama-sama telah mengikuti sekolah minggu online. Dan kami belajar bagaimana kami harus belajar menjadi adil dalam kehidupan kami. Adil dalam berkata-kata, adil dalam tindakan. Tetapi seandainya pun ketika kami ada masalah dan kami tahu bahwa Yesus adalah hakim yang seadilnya, yang akan menentukan yang baik dan benar bagi kehidupan kami. Terus Tuhan tuntun kami agar kami tetap berjalan dalam sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tahu ketika jalan dan langkah kami ada di dalam tangan Tuhan, kami akan melihat semoga sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu agar firman-Mu benar-benar berbuah melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun mereka yang sedang menghadapi masalah. Tuhan tolong mereka jamah dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan percaya tiba waktunya kami akan bersama-sama beribadah kembali dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami alaskan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Yes, ya.
Tetap semangat, tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati.